Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Tantai Xuanzong sedikit tidak senang, bagaimanapun, ada kata, pedang tidak memiliki mata. Hehe, bahkan 3 pisau terbang tidak bisa menghindar, sangat lemah. Kang Siyuan menggelengkan kepalanya dan bergumam. Kamu binatang, mengapa kamu membunuh orang? Seorang pemuda di barisan jiwa binatang itu berteriak, aku ingin kamu mati. Orang ini dijuluki Taisan, tingginya 1 kaki, dan juga salah satu dari 3 murid pribadi kepala jiwa binatang. Adik junior ketiga, Lindong meraih pergelangan tangan Taisan, dan menggelengkan kepalanya dengan muka marah, biarkan dia hidup sedikit lebih lama, kamu harus bertarung denganku nanti, jangan sombong untuk saat ini. Oke, aku akan mendengarkanmu kakak senior kedua. Taisan mereda, menunjuk ke Sinyi dan Kang Siyuan di Wolong, dan berkata, jika bertemu, saya pasti akan memotong kepala Anda. Menghadapi ancaman itu, ke Sinyi dan Kang Siyuan tertawa. Itu penghinaan. Tidak ada satu pun dari 8 murid Meridian lainnya yang naik ke panggung lagi, menantang ketiga jiwa suci itu. Tidak ada yang menantang, artinya semua orang bukan lawannya. Tidak, tentu saja tidak. Yang kuat di 8 meridian lainnya juga akan menjadi penguasa cincin nanti, jadi belum waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Pada saat ini, kepala jiwa suci di Menara Giok berdiri dan berkata, karena tidak ada yang akan menantang 3 murid utama, maka garis jiwa suci saya, 3 murid bersaing untuk 8 besar di peringkat Wolong, telah ada. Atas keberhasilan mempertahankan tantangan, ketiganya merasa senang. Itu terlihat jelas di ekspresi ketiganya. Di bawah ini dijaga oleh murid-murid jiwa binatangku, kepala jiwa binatang berdiri dari tempat duduknya dan berkata, Lindong, Taisan, kamu naik. Murid patuh. Kedua sosok itu melintas, masing-masing mengisi platform Wolong nomor 1 dan nomor 2. Aku benar-benar marah. Murid pertamaku telah pergi, dan dia belum datang. Murid pertamanya adalah Baisu yang jatuh dari tebing dan bunuh diri setelah dibantai oleh Tan Yun kemarin. Baisu menempati urutan ketiga dalam kekuatan di antara para murid jiwa binatang. Lindong dan Taisan berada untuk tempat pertama. Peringkat kedua adalah Chen Song, cucu dari Murong Hong, ketua kedua dari jiwa binatang. Kepala, lebih baik membiarkan cucu bawahan pergi. Pada saat ini, Murong Hong melihat ke samping ke arah Wu Hong dan menyarankan. Oke, Wu Hong mengangguk dan berkata, Chen Song, tugas ketiga untuk mempertahankan tantangan diserahkan kepada Anda. Murid patuh. Suara hormat terdengar, Chen Song, yang berusia sekitar 26, muncul di platform Wolong ketiga dengan kilatan dari puncak. Sekarang ketua mengumumkan bahwa jiwa binatangku akan berjaga. Setelah kepala jiwa binatang mengumumkan, kecuali 5 murid teratas di setiap divisi, yang memandang ketiga orang itu dengan tenang, murid-murid lain memandang ketiganya dengan mata mereka menunjukkan kekaguman. Tan Yun memperhatikan para murid di sisi kiri dan kanan, mengetahui bahwa mereka bertiga sudah terkenal. Tidak ada yang menantang ketiganya. Kecuali untuk 3 pemain kuat teratas di 8 divisi lainnya, alasan untuk tidak menantang pemain kuat lainnya adalah sederhana. Mereka mengerti bahwa meskipun tantangannya berhasil, mereka tidak akan bisa menjadi 8 besar pada akhirnya. Alasan yang lebih penting adalah bahwa jika Anda kalah dan kalah dalam tantangan, Anda tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam percobaan tanah abadi, dan hadiahnya terlewatkan. Selanjutnya, 3 murid dari garis jiwa kuno mulai mempertahankan tantangan, dan mereka semua tidak ditantang oleh siapapun, berhasil mempertahankan tantangan. Dan ketiga murid dari garis jiwa kuno, berhasil mempertahankan tantangan itu. Dalam setengah jam berikutnya, formasi, jimat, dan senjata mengirim 3 orang untuk menjaga cincin itu. 3 murid formasi, salah satunya adalah murid yang teguh, Xiao Long, tidak ada yang berani bertarung,
dan setelah pertarungan antara dua lainnya, penguasa pertempuran akhirnya didapat oleh dua jiwa kuno. Setelah dua jiwa kuno memenangkan, tidak ada yang menantang. Tan Yun menemukan bahwa murid formasi bernama Xiao Long ini tidak berpartisipasi dalam kompetisi di Sekte Abadi, karena tidak ada yang menantangnya, itu berarti orang ini sangat kuat. Di antara tiga murid penjaga jimat, Huang Fu Tingfeng, tidak ada yang menantangnya. Ada dua alasan. Pertama, Huang Fu Tingfeng sangat kuat. Kedua, larut malam tadi, para pemimpin utama memberi tahu murid-murid mereka bahwa tidak boleh menantangnya karena keturunan leluhur. Adapun dua murid jimat lainnya, mereka segera ditangkap oleh jiwa suci. Puluhan ribu murid jimat memandang dua anggota jiwa suci, 6 dari mereka menolak menyerah, mereka melangkah maju untuk menantang, mengakibatkan 2 kematian dan 4 cedera. Pada akhirnya, jiwa suci sekali lagi memenangkan posisi 2 Master Cincin. Ketika Murong Sishi mengirim 3 murid senjata, 1 murid Feng Lei, jiwa kuno, dan jiwa binatang masing-masing menantang ketiganya, ketiga murid itu dirobohkan di Wolong Tai. Zhong Wu Xiao tidak berdaya, meskipun dia memiliki latihan yang diberikan Tan Yun, tapi 70% dia berlatih dengan Murong Sishi di gerbang dalam. Oleh karena itu, dia masih di ranah alam jiwa jani tahap ke-9. Di sisi lain, Sue Zian dan Mu Mengyi telah memasuki ranah jiwa janin tahap kesempurnaan. Hari ini, hanya divisi Pil dan divisi 5 jiwa yang belum mulai berjaga. Di lantai atas, Sen Subing menatap murid Pil, menghela nafas, dan berkata, kepala ini mengumumkan bahwa hanya akan menjaga satu cincin, dia adalah Tan Yun. Begitu kata-kata Sen Subing selesai, 8 kepala lainnya, 8 tetua, dan diaken di kursi, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi mata mereka merendahkan. Di mata semua orang, divisi Pil yang dikelola oleh Sen Subing benar-benar menurun untuk kompetisi besar 9 divisi ini. Di masa lalu, selalu mengirim 3 orang untuk menjaga cincin itu, tapi kali ini hanya Tan Yun. Song Hong dan Luo Fan memandang, Sen Subing di lantai atas, berkata dengan ekspresi tegas, kepala tetua, murid meminta untuk menjaga cincin itu. Sen Subing menatap mereka berdua, ini bukan waktunya, kalian adalah alkemis, dan jika kekuatan kalian lebih rendah dari divisi lain itu hal yang normal. Kamu sudah menjadi alkemis hebat tingkat rendah di usia muda, ini sesuatu yang bisa dibanggakan dengan murid dari divisi lain. Sen Subing berpikir, dia akan kehilangan nyawanya saat memperebutkan posisi 8 besar di peringkat Wolong. Oleh karena itu, Sen Subing tidak akan membiarkan 2 alkemis hebat melakukan beberapa hal berbahaya. Song Hong dan Luo Fan tersenyum pahit, menepuk bahu Tan Yun, lalu kembali. Ketika Tan Yun hendak melompat ke platform Wolong No. 1, Mu Mengyi di sebelah kanannya berjongkok dan menatap Sen Subing, dan suara halus terdengar, kepala ketua, murid Mu Mengyi, minta bergabung Tan Yun untuk berpartisipasi dalam ring pertahanan, mohon Anda izinkan. Begitu Mu Mengyi memasuki divisi Pil, dia mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Sen Subing. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat murid divisi lain, tapi dia tidak lebih lemah dari siapapun, kecuali Tan Yun. Setelah mendengar ini, Sen Subing memikirkan identitas Mu Mengyi, langsung menatap Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun pasti tahu kekuatan spesifik Mu Mengyi. Melihat tatapan bertanya Sen Subing, Tan Yun melihat ke samping ke arah Mu Mengyi, merendahkan suaranya, sampai mana kamu berlatih? Volume pertama dari ranah Dacheng. Mu Mengyi berbisik. Tan Yun lega. Dia tahu bahwa Alkitab Nirvana yang dia berikan padanya untuk berlatih memiliki ukuran 36 cm. Setiap volume dibagi menjadi 4 tahap, tahap awal, Xiao Cheng, Dacheng, dan puncak. Dan volume pertama adalah teknik kultivasinya yang cocok untuk ranah jiwa janin. Meskipun dia belum berkultivasi ke tingkat puncak dari volume pertama,
Tan Yun sombong. Dia hanya perlu berkultivasi ke volume pertama dari tingkat pencapaian besar, di antara para pembudidaya alam jiwa janin. Bahkan jika Anda bertemu Nangong Yukin, Anda tidak akan jauh lebih lemah. Jika dia mengolah volume pertama ke puncak dan menyelesaikan nirvana pertama, kekuatan tenaga dalamnya akan sangat menakutkan. Tan Yun memandang Sen Subing, mengepalkan tangan dan dengan hormat berkata, "Kepala, murid itu percaya bahwa Meng Yi akan baik-baik saja." "Oke, karena kamu sudah mengatakannya, kepala ini setuju." Sen Subing menatapmu Meng Yi, sambil tersenyum, "Semuanya hati-hati, bahkan jika pertahanan gagal, tidak masalah. Saya memiliki Tan Yun sendirian dalam pertarungan untuk Wolong. 8 besar sudah cukup." Petik 2. Murid patuh, Mu Meng Yi menjawab, segera saling memandang dengan Tan Yun. Keduanya melompat, masing-masing menempati platform Wolong nomor 1 dan nomor 2. Tiba-tiba, Tan Yun dan Mu Meng merasakan niat membunuh menatap mereka. Tan Yun berbisik pelan, Mu Meng Yi bisa tahu dari bentuk mulut Tan Yun, ada banyak musuh, tidak peduli berapapun bunuh mereka. Mu Meng Yi mengerti, dia tahu bahwa dia telah menjadi musuh publik dari jiwa binatang, dan ada banyak murid yang ingin membunuhnya. Pria yang dicintainya memiliki banyak musuh di pintu dalam. Dari kata-kata Tan Yun, dia tahu bahwa setiap divis memiliki musuh dengan dia, pasti coba membunuh dengan kedok menantangnya. Sen Subing belum mengumumkan bahwa Tan Yun dan Mu Meng Yi mulai berjaga, dia merasakan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa niat membunuh ini ditujukan pada pasangan ini. Dia tidak khawatir tentang Tan Yun, dia tidak akan terkalahkan di antara murid-murid dalam Huang Fu Shengzong. Dia hanya khawatir Mu Meng Yi, karena dia belum pernah melihat seberapa kuat Mu Meng Yi berada di garis jiwa binatang. Hehehehe, sepertinya memang banyak orang yang ingin membunuh calon menantu ini. Tantai Xuanzong tersenyum dan bergumam. Dia juga tidak khawatir Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun mampu melukai Ruyan Chen, tuan muda dari Sekte Abadi, dan kemudian hampir membunuh Nangong Yukin, wanita suci dari Istana Abadi. Dengan kekuatan Tan Yun, itu sudah cukup untuk menyapu praktisi dari sektenya sendiri. Pada saat ini, di kursi di lantai bawah, Murong Sishi, Tao Qiankun, dan Tao Fufa ketiganya tidak bisa menahan senyum. Ketiganya berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, jadi sudah tahu kekuatan Tan Yun. Master Sekte telah memerintahkan agar dia tidak diizinkan memberitahu siapapun, apa yang terjadi dalam kompetisi 4 keterampilan, dan ketiganya tentu tidak akan menentang perintah. Namun, ketiganya memanggil 300 murid teratasnya, tadi malam, dan memberitahu para murid bahwa Tan Yun sangat kuat. Jika ada yang bertemu dengannya besok, segera menyerah. Murid jenius 3 divis, dengan keraguan, mengingat perintah kepala masing-masing. Murong Sishi, Tao Qiankun, dan Tao Jimat cukup iri dan cemburu karena Sen Subing memiliki murid yang jenius seperti Tan Yun. Ketiganya juga sangat senang melihat murid utama lainnya terbunuh saat menantang Tan Yun nanti. Ketiganya percaya bahwa garis jiwa binatang, garis jiwa suci, dan murid penegak hukum pasti telah menerima perintah dari kepala dan tetua mereka untuk membunuh Tan Yun. Ketiganya tahu bahwa Tan Yun membunuh Ling Hu Changkong, cicit dari kepala jiwa suci, bagaimana mungkin kepala jiwa suci menyerah. Tan Yun menghapus putra kepala jiwa binatang, menyebabkan putranya bunuh diri, dan mengambil murid tertutupnya Mu Meng Yi, dan 1 jam yang lalu, Tan Yun hampir membunuhnya, tidakkah dia akan membalas? Tan Yun membunuh putra Qiu Yongming lagi. Dia berharap kompetisi 9 divisi akan segera dimulai dan membiarkan murid penegak hukum membunuh Tan Yun. Seperti yang mereka bertiga pikirkan, ini memang masalahnya, mereka tidak tahu bahwa kepala 5 jiwa memerintahkan murid-murid mereka untuk membunuh Tan Yun agar cucu mereka mendapatkan Suezian. Di lantai atas, Sen Subing baru saja bangkit dari tempat duduknya,
Dan sebelum dia mengumumkan dimulainya pertahanan, Tan Yun merasakan gelombang niat membunuh dan mengunci dirinya. Setelah Sen Subing mengumumkan dimulainya kompetisi, ada murid yang berebut untuk membunuh. Tidak peduli siapa yang muncul, aku akan tetap hidup. Ketika Tan Yun bergumam, seberkas cahaya pedang melesat ke arahnya dari gedung giok, disertai teriakan Sen Subing, kepala ini akan memberimu pedang terbang. Kepala terima kasih. Tan Yun mengulurkan tangannya dan menggenggam dengan mantap. Begitu suara itu selesai, beberapa suara terdengar hampir bersamaan. Murid penegak hukum Yu Zhang, tantang Tan Yun, tolong bimbingannya. Murid penegak hukum Ye Xiong, tantang Tan Yun, mohon bimbingan. 5 jiwa dan 1 denyut nadi Zhang Quan, tantang Tan Yun. Jiwa binatang lain Xiong Tai. Garis jiwa suci. Pada saat berikutnya, 5 sosok, dari puncak-puncak, membawa pedang sepanjang puluhan meter, melompat ke langit di atas platform Wolong nomor 1, dan turun menuju Tan Yun. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, dan Sen Subing buru-buru ingin menghentikan kelima orang itu dan membiarkan mereka menantang Tan Yun satu per satu. Namun, sebelum dia bisa berbicara, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema di puncak. Apakah kamu sangat tidak sabar untuk menginginkan nyawa Tan Yunku? Hahaha, kalian maju bersama untuk menghemat waktu. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk menghilang. Dalam sekejap, ketika 5 bayangan muncul hampir bersamaan dari langit di atas platform Wolong, 5 cahaya pedang membawa aliran darah melintasi kehampaan. Baang! Darah menghujani platform Wolong, dan 5 kepala yang dipenggal dan 5 mayat tanpa kepala menabrak platform bersama-sama dalam hujan darah. Begitu Tan Yun bergerak, 5 orang dipenggal dan terbunuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.